Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan memulai untuk ibadah kita pada saat ini. Kami datang kepada Engkau saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Meskipun kami saat ini masih beribadah secara streaming di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi kami mau percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati setiap ibadah kami, mendasari ibadah kami dengan satu pengakuan kami bahwa sesungguhnya setiap pertolongan kita adalah datang daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, sementara kita berbakti beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur sekali pada pagi hari ini anugerah Tuhan ada di dalam setiap kita. Kita mau bersukacita bersama-sama yang di rumah, melambaikan tangan dengan yang lainnya karena hari ini kita mau bersukacita buat Allah karena Tuhan sudah baik buat saya dan saudara. Mari saudara kita mau pujikan Tuhan Yesus baik. Aku
bersyukur karena sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan peliharakan setiap hidup kita. Mari saudara, karena ini minggu yang pertama kita mau memberikan perpuluhan bagi Allah. Nanti kami mohon dengan hormat Bapak Pendeta Andreas Kusmanto berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membawa setiap persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap anugerah Tuhan, setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami sampai hari ini kami boleh hidup, kami boleh ada semua oleh karena campur tangan Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami akan mempersembahkan keuangan kami. Kami mau memberikan yang baik kepada Tuhan, bahkan memberikan yang terbaik setiap pemberian kami ya Tuhan. Engkau yang akan menyucikan, Engkau yang akan menguduskan, sehingga setiap persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap apa yang kami berikan tidak akan mengurangi bagian kami. Kami yakin bahwa dalam hidup kami Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah yang mencukupi setiap kebutuhan kami. Sehingga dengan iman kami ingin memberkati Tuhan melalui persembahan keuangan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap persepuluhan yang akan kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan menerima, dan Engkau yang akan terus menambahkan kepercayaan kepada kami untuk mengelola setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami ya Tuhan. Berkati juga untuk majelis bendahara yang Tuhan juga percayakan untuk mengelola keuangan ini. Kami memberi dengan sukacita kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang Bapak Ibu Saudara berikan. Mari saudara, kita mau mempersiapkan hati, jiwa kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita, untuk menjadikan kekuatan hidup kita di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang terpuruk, di masa-masa yang membuat kita tersesat. Tapi saat ini, saat kita percaya bahwa tangan Tuhan ada untuk kita, Dia tidak akan pernah memadamkan apa yang menjadi keyakinan kita. Hidup kita berharga bagi Allah. Haleluya Yesus.
Engkau yang berbicara kepada setiap kami, sehingga apa yang kami baca, yang kami dapatkan, yang kami terima ini senantiasa menjadi satu kekuatan dalam hidup kami, dalam iman kami, dalam pengiringan kami akan Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami yang menerima firman-Mu, yang mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Salam yang ada di rumah yang mengikuti streaming. Ya, kita akan berbicara pagi hari ini. Saya rindu untuk menyampaikan sesuatu, berbicara tentang bagaimana kita mempertahankan iman kita. Saudara, beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun berapa, 90-an atau tahun berapa itu, ada kuis dangdut yang dibawakan hostnya atau pembawa acara itu Bang Jaja Miharja. Ada yang masih ingat kuis dangdut itu? Nah, yang terkenal dengan jargonnya kalau Bang Jaja itu kan apaan tuh gitu kan. Mungkin ada sebagian dari saudara yang masih ingat. Tetapi satu hal yang menarik di acara itu adalah ada satu segmen, ada satu sesi di mana itu para peserta itu diadakan atau menghadapi satu tantangan. Tantangannya adalah peserta ini dia disuruh untuk berjoget, kemudian diiringi dengan musik, gitu ya, disuruh joget diiringi dengan musik. Kemudian ketika musik berhenti, lah mereka berhenti. Jadi kalau musiknya berhenti, dalam kondisi ketika mereka sedang bergoyang, kemudian pas berhenti, waktu musiknya berhenti, pas mungkin tangannya seperti ini, nah suruh berhenti. Nah disitulah aksi Bang Jaja itu dimulai. Jadi dia mulai menggoda, dia mulai mencoba supaya dia itu bisa gugur atau supaya dia itu bisa tertawa, supaya dia bisa senyum. Kalau sudah senyum atau sudah tertawa atau sudah lepas itu berarti sudah kalah. Tetapi bagaimana ketika itu di Bang Jaja ini membawa acara ini, dia mencoba supaya dia bisa tertawa, supaya dia bisa gagal, dia berusaha dengan berbagai cara, dia bisa melawak dan dia bahkan bisa melakukan dengan berbagai cara. Nah tentu ada yang mereka tetap bertahan sampai musik itu diputar lagi, tetapi ada juga di antara mereka yang yang tetap bertahan gitu ya. Ada juga yang mereka gugur di tengah jalan. Tetapi ketika mereka ini mulai digoda, mereka mulai bertahan, mereka mencoba untuk menahan sesuatu. Ya tentu karena ada hadiah yang diharapkan. Tapi mereka berusaha mempertahankan sesuatu. Nah hari ini kita mau belajar, hari ini saya mau membagikan sesuatu bagaimana iman kita itu juga perlu pertahankan. Godaan-godaan dari luar itu kadang-kala itu bisa menggoncangkan iman kita. Tetapi hari ini kita mau mencoba bagaimana kita bisa sebagai anak-anak Tuhan mempertahankan iman kita. Dan kita mau belajar pagi hari ini dari nasihat seorang yang bernama Yudas. Tentu Yudas di sini yang saya maksud bukan Yudas Iskariot. Tetapi asumsi orang kalau kita mendengar kata Yudas adalah Yudas Iskariot. Sampai hari ini saya juga belum pernah mendengar atau melihat atau teman-teman saya yang bernama baptisnya itu Yudas. Ada teman saudara yang namanya Yudas. Saya pun dulu waktu baptis juga tidak pakai nama Yudas itu. Padahal sebenarnya Yudas itu adalah salah satu dari saudara atau bisa dikatakan adik tirinya Yesus gitu ya. Jadi kalau Yesus itu kan dari Bapa, dilahirkan dari keluarga melalui keluarga Yusuf sama Maria gitu. Tapi kan adik-adiknya Yesus itu kan ada yang memang adik dari hubungan suami istri Yusuf dan Maria. Di Alkitab itu mencatat ada namanya Yakobus, itu adiknya Yesus.
ada Yudas yang nanti kita akan belajar, kemudian ada siapa lagi? Ada beberapa di Alkitab itu yang disebutkan di situ. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Yudas. Apa yang dinasihatkan Yudas sebagai orang percaya, apa yang dinasihatkan. Kita akan membaca di Yudas, karena cuma satu pasal, Yudas pertama ayat yang ketiga, atau mungkin lebih jelasnya mulai dari ayat 1 saja. Yudas ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ayat yang ketiga yang kita lakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menuliskan kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Perhatikan di bagian ini. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Hari ini kita akan belajar, hari ini kita akan melihat bagaimana kita mempertahankan iman kita. Bagaimana cara kita mempertahankan iman kita. Konteksnya pada waktu itu ketika Yudas ini menulis surat, atau ketika Yudas ini menyampaikan surat kepada orang-orang yang terpanggil, kepada orang-orang yang percaya, konteksnya saat itu muncul ajaran-ajaran yang sesat, muncul nabi-nabi palsu. Tentu mereka menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan iman yang pernah mereka dapatkan, dengan pengajaran yang mereka pernah dapatkan. Dan ini tentunya ketika ajaran muncul, ketika nabi-nabi palsu muncul menyampaikan pengajaran yang berbeda, ini tentu akan menggoncangkan iman mereka. Ajaran-ajaran yang baru yang mereka terima tentu akan menggoncangkan iman mereka, sehingga si Yudas ini dia dengan sungguh-sungguh dia terbeban untuk menasihati supaya ketika mereka berhadapan dengan orang-orang, bahkan mereka berhadapan dengan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang berbeda, mereka tetap mempertahankan iman yang telah mereka terima. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat mereka menggoncangkan iman mereka pada waktu itu adalah ajaran-ajaran. Tetapi ketika kita merenungkan dalam kehidupan kita, ketika Yudas ini menasihatkan kepada orang percaya, saya yakini bahwa yang dimaksud orang percaya bukan hanya saat itu juga, tetapi juga buat kita yang terpanggil, yang percaya kepada Tuhan Yesus, nasihat itu masih ada buat kita. Nasihat itu juga buat kita. Ketika Yudas menasihatkan kepada mereka orang-orang yang percaya pada zaman itu, demikian juga kita juga menerima nasihat yang sama yang diberikan Yudas, yaitu supaya kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman kita. Memang hari ini, memang sekarang ini ada juga nabi-nabi palsu, atau ada juga ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sampai hari ini memang masih ada. Tetapi lain daripada itu, yang kadang-kala juga menggoncang iman kita, itu adalah kondisi keadaan. Sekarang ini, kondisi yang terjadi sekarang ini, apakah itu bisa menggoncangkan iman orang percaya? Bisa. Tetapi apakah goncangan segala sesuatu yang terjadi mungkin di tengah-tengah kita, apakah mereka tetap bisa mempertahankan iman kita? Bisa. Keadaan, kondisi bisa menggoncangkan iman kita, dan ada yang bisa mempertahankan, tetapi ada juga yang akhirnya bisa melepaskan imannya.
Nah, saya berdoa ketika goncangan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka saya berdoa, saya rindu supaya kita tetap mempertahankan iman kita. Ketika goncangan itu terjadi, mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin di tengah-tengah keluarga kita, ataupun di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, saya berdoa supaya itu kita tetap mempertahankan iman kita. Mungkin keadaan kita, jangan sampai itu akhirnya kita melepaskan iman kita. Nasihat Yudas berkata bagaimana supaya kita berjuang mempertahankan iman kita. Saya menemukan bagaimana kita mempertahankan iman kita. Saya menemukan dua. Bagaimana kita mempertahankan iman kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan kepercayaan kita. Saya lebih iman itu saya lebih tafsirkan atau lebih ketitik beratkan tentang percaya kepada Yesus. Iman percaya kepada Yesus. Iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai yang berkuasa. Bagaimana supaya iman itu atau supaya kepercayaan kita kepada Tuhan itu tetap bertahan dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun. Yang pertama, saudara, saya mencoba untuk melihat tentang saya kaitkan ketika belajar firman Tuhan ini, saya kaitkan dengan yang namanya sebuah persidangan atau dalam dunia persidangan. Tidak sempurna memang, tetapi saya mencoba untuk melihat situasi yang memang terjadi yang menjadi dasar. Seorang hakim ketika mengambil sebuah keputusan itu didasarkan minimal 2 alat bukti. Nah, alat bukti itu kan ada banyak, ada 5 minimal. Itu ada keterangan tersangka, kemudian ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada petunjuk dan sebagainya. Tetapi dua alat bukti ini harus menjadi dasar untuk seorang hakim mengetuk atau memutuskan sesuatu. Ada alat buktinya. Sehingga kalau ada alat buktinya yang bisa itu juga terlihat, maka itu seorang hakim berani dok untuk memutuskan sebuah kasus atau memutuskan sebuah vonis atau untuk memutuskan sebuah perkara. Tapi saya mau bicara tentang bagaimana alat bukti. Saya mau kaitkan seperti ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa mempertahankan iman kita. Ketika kita bisa melihat alat bukti. Alat buktinya itu apa sih? Sebenarnya sederhana. Alat buktinya adalah keajaiban, mujizat, segala sesuatu yang baik yang pernah kita rasakan, yang pernah kita alami. Itu adalah alat bukti untuk kita bisa mempertahankan iman kita di dalam Tuhan. Saudara kan bisa merasakan, sudah pernah merasakan, sudah mengalami, bahkan sampai hari ini mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Itu sebenarnya harus menjadikan dasar supaya kita mempertahankan iman kita. Kalau saudara mau jujur dalam hidup kita, sebenarnya tidak ada alasan kalau kita mau meninggalkan Tuhan kalau merasa tidak ditolong Tuhan. Dalam hidup kita pasti pernah mengalami, bahkan sebenarnya dalam iman kita, hidup kita selalu dalam pertolongan. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan kalau kita itu tidak mempertahankan iman kita. Karena kita sudah memiliki alat bukti. Itu yang pertama, saudara. Dan saudara sudah mengalami semua, kita sudah punya semua alat bukti itu. Sebenarnya satu ini kita tidak bisa punya hak untuk melepaskan iman kita di dalam Tuhan. Tetapi yang berikutnya adalah bagaimana ketika alat bukti itu misalkan tidak ada atau sesuatu yang material itu tidak bisa membuktikan, apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan, mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Salah satu hal yang sederhana adalah ketika kondisi kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan yang kita doakan, keadaan kita yang tidak menyenangkan, itu kan sesuatu yang sepertinya tidak terlihat. Bagaimana penyertaan dan pertolongan Tuhan. Nah, apakah itu akan mempertahankan iman kita atau tidak? Kita berdoa, mungkin kita keadaan yang sakit. Sudah lama saya berdoa, tetapi kalau kondisinya tidak berubah, apakah saya akan tetap mempertahankan iman, percaya Yesus sebagai penyembuh dalam hidup saya? Itu tantangan. Nah, saya kaitkan lagi dalam sebuah persidangan. Saudara, kalau seandainya sesuatu yang material yang tidak terlihat itu, maka sebenarnya ada satu hal lagi yang bisa membuat seorang hakim itu mengambil sebuah keputusan, yaitu sebuah keyakinan. Keyakinan tentu yang didasarkan kepada sesuatu yang bisa meyakinkan betul-betul untuk
untuk saya bisa memutuskan. Saudara masih ingat tentang kasusnya Jessica? Beberapa pengacara, beberapa itu menyimpulkan bahwa sebenarnya secara alat bukti, secara yang materi itu tidak bisa membuktikan, tidak bisa memvonis kalau yang saudara ikuti Jessica ini ya. Kasusnya pada waktu itu tidak bisa sebenarnya diputuskan untuk divonis dijatuhi hukuman. Dasarnya untuk yang kelihatan sebenarnya tidak bisa, tidak ada. Tetapi kembali lagi hakim dia punya satu kemenangan yang lain dengan petunjuk, yaitu dengan sebuah keyakinan. Nah, kalau keyakinan ini sudah beda. Sesuatu yang bisa mengambil keputusan atas dasar sebuah keyakinan ini beda. Nah, orang percaya kadang-kala ditantang untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam kondisi yang mungkin belum terlihat seperti apa yang didoakan, tetapi ini bicara tentang keyakinan kepada Tuhan Yesus, itu beda. Belum melihat tetapi tetap yakin, itu beda. Nah, satu yakinnya itu yakin atas dasar, bukan yakin seperti orang itu melompat dalam gelap. Artinya melompat dalam gelap itu tidak tahu apa yang dibalik lompatan itu, tidak tahu tentang asal melompat, tidak. Tetapi melompat dalam terang, artinya ketika melompat itu di belakangnya itu ngerti ada matras misalnya yang sudah disiapkan. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana kita mempertahankan iman tetapi atas dasar keyakinan, ini menjadi sebuah komitmen dan itu menjadi sebuah tantangan. Kita berdoa tetapi belum dijawab. Kita berdoa tetapi belum berubah keadaannya. Nah, apakah itu akan tetap menguatkan, tetap bertahan iman kita? Nah, ini sesuatu bicara tentang keyakinan. Kalau keyakinan kita meyakini segala keputusan yang diambil oleh Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah keputusan yang terbaik, maka kita akan tetap mempertahankan iman kita. Nah, sekarang ini dalam hidup kita, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Saudara juga tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Tetapi kalau saat ini kita merasa sepertinya kita tidak melihat sesuatu pertolongan Tuhan seandainya, nah, apakah itu akan tetap mempertahankan iman? Itu sebuah tantangan. Tetapi kalau kita bicara kembali lagi masalah keyakinan, saya berdoa supaya kita ini hidup. Karena Alkitab berkata kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Kalau seandainya itu terjadi, yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, beranikah kita tetap mempertahankan iman kita? Mungkin hari ini kita belum sampai kepada tantangan masalah iman menyangkal dan tidak. Tetapi Anda perhatikan bagaimana kondisi-kondisi pada orang-orang yang memang diizinkan sebagai martir Kristus. Stefanus misalnya, ketika dia mungkin saat itu juga meminta pertolongan Tuhan, tetapi yang terjadi apa? Stefanus tetap dirajam, Stefanus tetap mati pada akhirnya. Tetapi satu hal yang kita pegang, dia tetap mempertahankan iman. Beberapa rasul-rasul yang pada waktu itu dia dipercayakan dan mati dengan kondisi yang mengenaskan. Nah, dalam kondisi yang mengenaskan, apakah mereka itu sebagai orang yang mempertahankan iman? Iya, karena kematian yang seperti itulah karena mereka mempertahankan iman. Hari ini saya berdoa supaya situasi yang terjadi, yang kita lihat, yang kita hadapi, kita akan tetap mempertahankan iman kita. Kita akan tetap mempertahankan iman kita. Nah, mempertahankan iman itu sebenarnya bukan hanya sekedar dari Tuhan, tidak. Ini bicara komitmen. Ini bicara keputusan, ini bicara komitmen kita. Bukan mempertahankan iman itu diberikan Tuhan, enggak. Tapi ini hasil dari komitmen kita. Perhatikan di situ dikatakan bahwa supaya kamu tetap berjuang. Kita berjuang. Kita mempertahankan iman itu kita berjuang. Dan itu bicara tentang sebuah komitmen kita. Kita berjuang untuk tetap mempertahankan iman. Apapun yang terjadi, saya akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan Yesus. Jangan sampai ketika situasinya begitu sulit,
Yesus kupanggil, tetapi tidak ada satu jawaban, tidak ada satu perubahan. Yesusnya berubah menjadi Yesus. Tahu Yesus ya? Zaman dulu itu ada ketoprak humor. Itu salah satu dagelannya, itu namanya Yesus. Topan sama Yesus itu zaman dulu juga. Artinya apa? Artinya jangan sampai ketika Yesus kita panggil, tetapi Yesus punya sesuatu yang lain, punya kehendak yang lain. Akhirnya kita berubah, bukan Yesus yang kita panggil, tetapi Yesus yang kita panggil. Artinya kita percaya kepada manusia, percaya kepada orang, percaya kepada diri kita sendiri dengan kekuatan kita. Jangan sampai. Pertahankan iman kita, apapun kondisi keadaan. Satu ayat penutup yang menjadi perenungan kita. Saudara, saya senang sekali dengan sebuah bisa dikatakan komitmen dari situasi keadaan, tetapi dia tidak mengubah imannya. Ada lagunya juga. Kita akan membaca di Habakuk, ini pasal atau ayat yang sudah tidak asing buat kita, tetapi kiranya ini akan menjadi satu kekuatan yang mengingatkan kita. Di Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Ini komitmen tentang mempertahankan iman, komitmen untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Apa isinya? Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Anda perhatikan, meskipun pohon ara tidak berbunga. Artinya sebenarnya ada harapan ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggurnya tidak berbuah. Jadi tadi pohon ara orang bunga ini, pohon anggur tak buah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Hasilnya mengecewakan. Tutulan laku-laku, pekerjaannya hasilnya tidak maksimal, mengecewakan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, mengecewakan. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ini kondisi yang enak tidak sih? Semuanya dari awal tidak enak, tidak menyenangkan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, ini satu statement yang luar biasa. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kondisinya kan tidak enak. Ini banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan. Wes ora sah Tuhan-Tuhanan, ora sah Yesus-Yesusan, ora sah ning gereja-gerejonan, padha wae. Aku kerja yo ngene-ngene wae. Tetapi perhatikan ini situasinya yang sangat tidak menyenangkan. Pohon ara tidak berbuah, tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun hasilnya mengecewakan, ladang-ladangnya tidak menghasilkan. Segala sesuatunya tidak menghasilkan, tidak ada sesuatu yang sebenarnya alasan untuk disyukuri. Tetapi penulis berkata, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Hari ini saya berdoa, kita akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kita akan tetap mempertahankan iman di dalam Tuhan. Kita akan tetap percaya, Yesus Engkau segalanya. Yesus Engkau yang berkuasa atas hidupku. Apapun yang terjadi, Tuhan, aku mau tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, jangan biarkan aku melepaskan iman kepada Tuhan. Kiranya ini akan menjadi kekuatan buat hidup kita. Mari kita berjuang, pertahankan iman kita dan komitmen yang kita miliki. Kita yakini bahwa Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada kita ketika kita punya komitmen untuk mempertahankan iman kita. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap kebenaran firman yang sudah kami terima, yang sudah kami baca. Tuhan menerangkan dalam hati kami. Tuhan, kami berdoa supaya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap mempertahankan iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, terjemahkan firman-Mu lebih dalam hati, dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ya, saya akan menyampaikan beberapa hal untuk ibadah minggu depan. Itu firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Yohanes nanti bersama dengan tim. Untuk ibadahnya nanti info akan menyusul, Lalu ada beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 Juni. Untuk tanggal 8 Juni Ibu Dewi Juniati. Kemudian untuk tanggal 8 Saudari Victoria Esther Desa Puspanegoro atau Vivi. Tanggal 9 Ibu Hana Suris atau Ibu Madisa. Tanggal 11 Bapak Junaidi atau suami Ibu Milka. Tanggal 12 Bapak Amos Sutikno. Tanggal 12 yang sama anak Daniel Aaron Oscar atau anak Aaron, putranya Mbak Dewi. Selamat ulang tahun untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Ayat masnya untuk jemaat yang berulang tahun, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di dalam negeri orang-orang yang hidup. Kebaikan Tuhan akan saudara nikmati, akan saudara terima, akan saudara lihat dalam hidupmu. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita datang kembali kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali datang kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, secara khusus yang boleh kami nikmati sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah umum ini Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, tim musik pujian, untuk multimedia, untuk sound system, untuk kameramen, semua yang terlibat dalam pelayanan itu dan untuk petugas kolektor, semuanya kami bersyukur dan Tuhan yang akan memberkati mereka, memberkati dalam pelayanan mereka berikutnya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa, mendoakan dari tempat ini untuk saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Untuk Ibu Dewi, untuk Saudari Vivi, untuk Ibu Sulis, untuk Bapak Junaidi, untuk Bapak Amos Sutikno, untuk anak Aaron. Bapak di surga, berkatilah mereka, berkati dalam hidup mereka, berkati dalam sekolah mereka yang saat ini masih sekolah, berkati dalam pekerjaan mereka, dan berkati dalam rumah tangga mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya. Dan sebentar kami akan menutup dan kami akan memulai segala aktivitas kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan dan dalam penyertaan Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri, tapi Engkau yang bersama dengan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, maka sekarang angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jangan takut dalam menghadapi hidup ini, percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang akan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus akan senantiasa tercurah dalam hidup kita. Kita diberkati dalam seluruh hidup kita, kita diberkati dalam pekerjaan kita diberkati dalam pelayanan kita diberkati dalam sekolah kita diberkati dalam rumah tangga kita. Dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali, kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Yeah.
Selamat pulang Tuhan Yesus yang berkati.